Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelompok 2 dari kelompoknya Iqbal Maksus Alwi dan Brian Hakim Sakti Pradana akan menyampaikan bab pergulatan politik dan hukum Islam era penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama, politik dan hukum Islam era kolonialisme Belanda. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Belanda dulu, yaitu pertama kali dipelopori oleh ekspedisi Cornelis de Houtman tahun 1596 Masehi. Mereka mendarat di pelabuhan Banten yang maksud awalnya adalah berdagang, mengadakan kontak perniagaan dengan para saudagar pribumi. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1602 di negeri Belanda sendiri sudah berdiri namanya Perhimpunan Dagang yang kita kenal dengan nama VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang mana dalam akta pendiriannya ditetapkan oleh Staten General atau Badan Pemerintahan Tertinggi Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 Masehi. Kemudian kongsi dagang ini diberikan hak-hak istimewa atau yang dinamakan dengan hak oktroy. Dengan berbagai macam hak oktroy tersebut, maka kongsi dagang VOC memiliki dua sifat. Yang pertama sebagai badan perniagaan, sebagai untuk bahasanya saat ini perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai badan pemerintahan. Jadi seakan-akan VOC itu memiliki kekuasaan sendiri seperti negara. Dia punya militer, dia punya hukum tersendiri yang mana itu dilakukan di negara jajahannya. Kemudian sejak saat itulah kedatangan mereka selain untuk berdagang juga untuk mengambil keuntungan yang besar dari bumi Nusantara. Menurut Bushra Muhammad, penjajah Belanda sebelum datang ke Nusantara pada saat itu mengira bahwasanya Nusantara itu masih berupa hutan belantara dan hanya diisi dengan satwa liar. Ya, jadi dulu Belanda itu mikirnya Indonesia itu belum ada apa-apanya, masih hanya seperti alam yang gak ada manusianya tapi hanya diisi oleh hewan, sehingga mengakibatkan belum adanya hukum yang berlaku di sana. Nah, akan tetapi di Nusantara itu sudah ada hukum yang berlaku, yaitu hukum adat atau adat trench. Selain hukum adat, ternyata di Indonesia juga sudah berlaku hukum Islam yang mana dianut oleh kerajaan-kerajaan yang beragama Islam. Ini diambil dari Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, untuk sumber bukunya. Kemudian lanjut, menurut Ismail Sunni, sejarah hukum Islam pada periode ini masa di mana hukum Islam diterima sepenuhnya, diterima oleh masyarakat seluruhnya tanpa ada perlawanan. Nah, kemudian setelah Belanda datang, teori yang mempengaruhi hukum Islam pada masa ini adalah receptio in complexu, di mana hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. Receptio in complexu ini adalah teori hukum yang digagas oleh Ludwig Wilhelm Christian van den Berg yang berpendirian bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi didasarkan pada agama yang dipeluknya. Maka nanti pada pembahasan receptio in complexu ini ada pembahasan tentang hukum Hindu dari agama Hindu, kemudian Islam dari hukum Islam, dan Kristen dari hukum Kristen. Itu menurut Van den Berg. Kemudian eksistensi hukum Islam dalam tata hukum kolonial semakin kuat setelah dikeluarkannya keputusan Raja Belanda atau yang di dalam bahasa Belandanya disebut Koninklijk Besluit nomor 19 tanggal 24 Januari 1882. Kemudian diumumkan dalam Stadsblad tahun 1882 nomor 152 tentang pembentukan Priesterat atau pengadilan agama. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada makalah tentang penjelasan Stadsblad. Pada periode berikutnya terjadi pergeseran kebijakan politik hukum antara pemerintah kolonial. Perubahan ini terjadi ya karena ada gejolak politik di negeri Belanda itu sendiri, di mana parlemen Belanda dikuasai oleh kelompok Kristen konservatif.
Pada awalnya pemerintah Hindia Belanda ingin mengganti doktrin receptio in complexu diganti dengan teori unifikasi, yaitu menerapkan sistem hukum kontinental atau sistem hukum yang digunakan Belanda terhadap orang Indonesia. Namun ide tersebut mendapat pertentangan keras dari para ahli hukum adat, terutama Van Vollenhoven. Kemudian setelah munculnya tokoh fenomenal seperti Cesnuk Hongrich yang dianggap pemerintah Hindia Belanda sebagai penasehat untuk Nusantara, khususnya dalam hal Islam, dia memperkenalkan teori resepsi. Teori resepsi ini adalah teori yang menggantikan receptio in complexu. Pada pertengahan tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan pemindahan wewenang peraturan waris kepada pengadilan negeri. Jadi yang dulunya lewat pengadilan agama oleh Belanda ini digantikan kepada pengadilan negeri lewat pemberlakuan Stadsblad 1937 nomor 116. Dengan ketentuan ini, maka yang menjadi kompetensi pengadilan agama praktis hanya di bidang perkawinan dan semakin mereduksi atau mengurangi rambah peradilan agama. Jadi dapat dikatakan bahwasanya dari sini kita lihat Belanda pada masa ini menekan atau istilahnya mempersempit gerak hukum Islam, lingkupnya yang dipersempit. Kemudian kebijakan hukum kolonial Belanda di akhir masa penjajahannya adalah mereduksi kewenangan peradilan agama serta memarginalkan posisi hukum Islam dan sistem hukum kolonial lewat politik hukum adat, ditujukan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam karena agama ini mengajarkan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Jadi pada akhir dari penjajahan Belanda dapat dikatakan Belanda menggunakan sistem-sistem politik yang mana melanggar hukum, dapat dikatakan seperti politik divide et impera. Itu juga merupakan kebijakan kolonial di masa jabatannya. Selain dia mereduksi peradilan agama, dia juga menjadikan hukum agama tersebut sebagai bumerang bagi kerajaan-kerajaan yang telah ada. Caranya diadu domba, akhirnya perang kan pecah ambiar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya politik dan hukum Islam di era kolonialisme Jepang. Yang pertama kita membahas kedatangannya dulu, yaitu Jepang datang di Indonesia pada tahun 1942 ya. Sebagai saat itu kita kenal adalah sebagai Jepang Cahaya Asia, Jepang pahlawan Asia, ya itu motivasinya Jepang dulu. Kemudian setelah menempati di Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 Maret, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Osamu Shirei atau peraturan organik bagi daerah Jawa dan Madura, yang mana ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pemerintahan. Dalam salah satu pasalnya dinyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu, yaitu pemerintahan kolonial Belanda, tetap diakui sah tapi hanya sementara waktu. Dan syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang yang berfungsi sebagai aturan peralihan. Gejolak masyarakat Islam terhadap pemberlakuan Stadsblad nomor tahun 1937 nomor 116 tentang pengalihan wewenang pengadilan agama mengadili perkara waris kepada pengadilan negeri. Jadi pada tahun ini sebelum Jepang datang ke Indonesia, sebelumnya itu sudah ada gejolak atau perlawanan terhadap hukum Stadsblad, yang mana tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Kemudian terkait dengan politik hukum kolonial Jepang, menurut Abikusno Cokrosujoso, seorang pemimpin Islam kala itu berpendapat bahwasanya kolonial Jepang melihat bahwa Islam merupakan suatu kekuatan yang dapat dipergunakan. Setiap pemerintah Jepang ingin melakukan tugasnya dengan baik, apalagi pemerintah asing yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Maka ia harus dapat menemukan masalah besar yang menjadi kepentingan utama dari masyarakat, yang oleh pemerintahan sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Dari sini Jepang menyadari bahwa Islam sebenarnya itu golongan yang paling penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat, sehingga Jepang berniat untuk menggunakannya. Namun ya, Jepang kurang memahami Islam dan tidak memiliki ahli tentang Islam, maka Jepang seringkali kewalahan apabila menghadapi tuntutan dan sikap dari golongan Islam. Dengan pemaparan Abikusno tersebut,
terlihat bahwa Jepang sesungguhnya tidak melakukan upaya politik hukum apapun terhadap hukum Islam selain menjaga agar suasana tetap kondusif dan mendukung usaha-usaha peperangan terhadap sekutu yang tengah mereka lakukan. Oleh karena itu, mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional pada masa kolonial Jepang, tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya. Jadi untuk sistem politik pada masa Jepang itu mereka tidak banyak mengubah ya, tidak banyak mengubah sistem politik yang telah terjadi, yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena apa? Karena kalau dirubah menurut Jepang itu nanti repot. Makanya Jepang itu mengapa ya, kalau bahasanya itu dibiarkan saja, yang penting diawasi, kalau kasarannya seperti itu. Oke, mungkin demikian yang dapat disampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, nanti silahkan ditanyakan pada forum diskusi. Demikian, akhiran ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.